Makanya dulu bapak saya itu ngijazah saya begini. Enggak, saya nak Fatihah kok niatnya mamang. Ya Allah, saya baca Fatihah, saya punya niat kayak niatnya saya juga Jilani. Saya baca Fatihah punya niat kayak niatnya Imam Ghazali. Ternyata Imam Ghazali itu juga meriang ngadepi pangeran. Ya Allah, saya Fatihah ini punya niat kayak niatnya Nabi Muhammad. Wah, ya curang. Jadi itu betul. Saya ini suka aku tua sadar. Ternyata istihad dewe yo berat. Mana bener Mbak Khalil Bangkalan. Dia ini sangat pede sebelum meriang. Nah, karena orang mati. Ini cerita nyata. Mbak Khalil itu orang mati. Misalnya coba nak 20 tahun lagi SD sering mati. Misalnya coba mati. Kalau kan khawatir mati, ayo keselen toh. Iya, sama 30 tahun, 20 tahun, es gendenan. Saya kan tak zian nilai anaknya sunat. Coba nak mati lah. Lah iya, orang tahu mati. 10 tahun, 20 tahun, tak amin. Rutenya ada apa? Enggak naik sumber tidak kita mulai ini kan. Koncoku karek tir. Terus cerita putu nih. Karek aku tak cung. Karek mbah tak lihat wes dono apa? Mati. Jadi itu Mbak Khalil Bangkalan itu nak ono murid-muridnya mati. Kalau Mustafa mati, gagal inovasi kan keselan tuh. Jadi tajian. Ya mesti aku kesusu loh. Pokoknya lah takokin pangeran, takokin malaikat bukan nakir muni rombongan Mbak Khalil. Kira tak jawab. Begitu. Berkode ini mau nalkin marab buka manabi buka wama diluka. Kesuwen yo jadi. Daripada kesuwen itu nggak pokoknya kandani yo. Nah, apa yang mau nangkir kira bengani Mbak Khalil. Enggak misalnya gue nifatin. Itu nggak Mbak Khalil. Ya sing soal bebas kan mangkel kan. Iya karena Mbak Khalil bidang tenang. Ya mau nonton. Nah ternyata suatu saat kan kon jawab ketua rombongan tuh. Pikirannya wong akeh yo kejawab Mbak Khalil tuh. Ternyata bakal pas rumah ketemu kancane habis kanca kan gak wani guyon, Den. Jenengan kok pede, jenengan wani sangat bukan. Ya aku lah kan tadi ketua rombongan, aku jawab Nabi Muhammad. Aku lah kan tadi apa? Ketua rombongan. Ya, nak muka nangkir kan Nabi Muhammad meriang dah. Kalah Abdul, kalah apa? Nego disebut yaumanat ukula unasim di imamihim. Jadi wong kabeh sampeyan dipanggil lu nganggo ketua rombongan. Kowe ora ngisok mus ketua ora iso abet. Ora selera ora napa. Mulane wong kon maca selawat maksude ben tetep duwe ketua rombongan. Muga selawatan dinapa Nabi dadi ana daftare. Ana napa? Sekali ra ditampa kan gak ana daftare. Mulane suatu saat ana wong lomba iki kisah nyata. Ada seorang. Dan ini pas butuh ya, bukan bisnis. Saya ulang lagi, ini pas butuh, tidak bisnis. Ada seorang syarifah, masih cucunya Nabi, dia itu kelaparan. Dia kelaparan, walhasil dia itu minta sama seseorang. Ya Fulan, saya minta uang, saya ini sudah 3 hari tidak makan. Memang benar-benar dia kelaparan. Si Fulan tadi menjawab, apa bukti bahwa Anda cucu Nabi? Kebetulan syarifah ini lupa silsilah nasabnya. Ya saya tidak punya bukti, itu tidak dikasih. Orang ini terus, untungnya orang ini setengah kiai masih diingatkan Nabi. Suatu saat dia terus mimpi di Roro Mahsyar. Orang sibuk kayak apa di Roro Mahsyar. Terus dia ketemu sama Nabi. Ya Rasulullah, semua orang itu bingung minta syafaat engkau. Saya ini umatmu. Nabi jawab, apa buktinya? Dia bangun golek mergo. Bukan Nabi dia tanya, apa buktinya? Ini masih mendingan diperingatkan. Wah, apa kapok tenan dan waduh. Nanti kita kira orang bukti nih loh, masak santriku. Kudu golek bukti Gusti. Kan orang aku saya kan tidak mengeluarkan sertifikat. Jadi kalau sujud Anda tidak diterima, artinya ra ditulis ning notaris Tuhan, paham ya? Mulane syarat ibadah ditampa ana kira mangka tidin ya'lamu nama tab alun. Kudu nanti ditulis. Jadi syarat ibadah ditampa kudu nanti ditulis. Untuk sampai tulisannya sampean bulet-buletan tip-tipan. Lho nggih ngamal wong ngeten misale sampean saiki salat ikhlas. Bariku kecampuran riya mbek malaikat dibuset. Bar sedekah bariku undan-undan dibuset meneh. Bariku bar sedekah pamer dibuset meneh. Mulane disebut Quran la tu'minu sadaqatikum bil manni wal adha. Iya ana catetane tapi catetan dihapus busok dicorek. Tapi kan laporane kudu ndi catetanmu. Paham? Makanya pangeran sering ngendikan wala tu'tilu amalakum. Ibadah itu dibatal loh. Misale sedekah batale bil manni wal adha. Begitu juga mulang, itu batalnya orang muda-muda. Mulanya termasuk sirine kena apa kalau ulama rasa seneng diswani, rasa seneng kenal. Tak kenal karena orang muda-muda. Ketika ulama distrik, yang saya tiru dalam hal ini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu ulama yang nggak mau kenal santrinya.
Bermulang neng titik tapi syaratnya suatu saat dia itu kecemplung sumur. Pengiran itu lucu, lama gede kecemplung apa? Oh, dan pengiran itu juga seni. Mulai separuh ada Imam Sufyan Tsauri, tapi mungkin sampai 2/3%. Dan arah kenal kan gak kepen udah kenal orang udah piye. Gimana itu kenal kalau elek-elek itu kenal gak Mustafa itu kacau itu takdir, napa? Ayo bareng kecemplung sumur itu didelok wong akeh cek kayak pengumuman ngene kan sumur ning Arab ning niku teng Irak ya bae. Sufyan Tsauri ini guru Imam Malik termasuk diangkat. Imam Syafi'i di murid Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru di atasnya lagi. Termasuk sinten Sufyan Tsauri itu populer sekali. Dia ini delok wong akeh. Dia tuh lama terkenal. Enggak ada hadis Bukhari Muslim yang tidak menyebut sinten Sufyan Tsauri. Ini cek ngumumno. Apa di antara kalian tuh mau nolong saya semua? Iya ya Imam. Tapi hal minkum mayasmaul hadis. Apa di antara kalian pernah ngaji saya? Semuanya pernah. Kalau begitu saya tidak mau. Berkompasir tak situ aku jadi opai dia mulan nopo. Modal kalian dulu. Boleh mau kira kau ngaji dia kakelan. Berkompasir kawasan dulu tahu ngaji. Sebenarnya sore melarat era karuan. Wah, lu kangelan, akhirnya ono sing mulo ayo golek liya dhewe ku kangelan. Kowe tau kenapa sobat boten ayo beneran. Lah Sofyan wah kula ora tau kasih ngene kan ora kenal. Berarti kan ulung krono boyo krono pangeran ora kenal jenengan. Yo terus gelem. Tapi cara semana saya jauh urip tak goblok. Tapi sing golek isin. Para saudara sorry ke urip tanya. Tapi sebelah roti yang digusat gede juga. Oh doa. Ya tapi kamu udah saya ide di suarco es bang. Tapi sebenarnya ketemu tetap takon. Lah Sufyan Tsauri dalam mazhab ini itu diikuti Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Yes, dalam kitab apa? Imam Ghazali itu mazhabnya Syafi'i, tapi dalam masalah murid dia ngikuti Sufyan Tsauri dan itu yang saya tiru. Cuma aku ya tepahan ono sing kenal Mustafa Barai nang paksa. Ora dikongkon moro-moro. Iku nanten ngene. Padahal ora karepku. Iya karep beda iki. Sufyan Tsauri itu diikuti Imam Ghazali. Makanya di Minhajul Abidin itu Imam Ghazali menerangkan, jika Anda punya penyakit hasad sama orang mukmin karena kamu vonis medit atau kamu vonis apa, maka kuncinya satu, kamu jangan kenal. Misalnya kita Pak D, Pak Le, konco, gue nganti ngukumi medit karena apa? Karena kenal. Sampean tahu uangnya situ 1 miliar, tapi nggak kayak gue mau 5.000. Sampean tahu dia punya mobil 3 nyileh ora oleh. Kamu kenal karena kamu tomak. Karena kenal kamu tomak. Kalau tomak terus punya kriteria, nak ganggu dia kayak barani medit, gaji mobil barani, medit ketemu rata kok barani ang. Padahal mungkin di Jakarta, di Surabaya, di Medan banyak orang lebih angkuh, lebih medit. Tapi karena kamu tidak kenal, tidak pernah menfonis kan? Karena tidak kenal. Makanya Sufyan Tsauri ketika dia tanya, kenapa Anda, kata Nabi kan orang disuruh banyak kenal orang, tapi engkau kok kebalikannya. Ya kalau kenal terus kecewa, nanti terus kenal ya Allah. Jadi kalau sampai sampai takdir, nak takdir lah, maksudnya takdir dikenal ini oleh. Makanya saya itu tidak mau, meskipun kalau kiai populer mau organisasi, nah organisasi orang sisape, berpaham sih. Tapi nak takdir kan mana hisab pangeran. Sing kula pengen kenal Mustafa di sinten to Gusti. Karena kan enggak lewat organik. Makanya saya punya teori. Ini misalnya gelas saya sering ditanya sama kiai-kiai di Rembang. Gus, kenapa Anda jarang silaturahmi buat nanti tindak? Juga enggak senang ono tamu. Gelas itu kalau rawan bentetan, dia jangan jejer. Karena rawan bentetan. Sama seperti kita sebagai kiai, mungkin punya istiadat yang beda dengan kiai lain. Itu kalau sering ketemu malah rawan geser. Tapi kalau tidak pernah ketemu kan ya sudah. Karena amaluna walakum amal. Ya sudah. Makanya ini siri saya kenapa sama lu tuh banyak lu santri-santri sarang yang dulu ngaji saya itu kalau kolnya bapak itu minta undang sampai nangis. Lagi legus kole bajuber kol sarang dengan undang kole apa jenengan kok jenengan nanti enggak. Kak susah teko. Bukan apa. Saya ini merasa ada siapa-siapa. Itu sampai nangis. Semua suara saya tuh. Bu kalau nak kole apa jenengan juga kak. Itu sampai orang setengah kali. Acaranya bareng noni Rembang. Bukan jualan, terus mampir. Bukan apa, ini sebetulnya ilmu ya. Ini memang kalau kita terlalu kenal, mungkin banyak target. Ngaku murid kok gitu-gitu saja ruwet.
Jadi kita juga punya trauma sama orang yang kuper, yang ragilem kenalan, tapi juga punya trauma sama wong sing kenal terus diorganisasi, terus ngasih lo duit jadi pundi-pundi uang itu juga saya khawatir. Kira aku dono takku, tapi sama tak didono. Biar kejagalan sampean pada saya itu terjawab. Tak pikir sampean ada khusus nugan, dan aku di alasan itu. Tapi kan tetap era paham, hanya nggak tahu mulang, nggak tahu sinau. Itu secara surus kapan kecemplung sumur. Agar bang pendulum cek. Hal minkum mayas maul haji saminni. Apa di antara kalian pernah ada ngaji haji sama saya? Ya siapa? Kuluna pernah. Kita semua Idan saya ada butuh. Mau tenang gitu loh. Wah akhirnya mau tuh. Kuliah nongol sih orang kenal akhirnya gelem. Mereka orang tahu ngaji deh. Tetapi cara mana sebenarnya tak tahu nang suara. Tapi sing golek tetep santrine. Iya kira-kira jawab dia ku piye. Paling gede cangkem murah. Tapi terserah kau enggak. Ya kan, ya kan gak mungkin apa Mustafa warga bukan. Kan di orang ulama-ulama ngoten. Lah apa kesulitan ulama enggak ada kesulitan itu. Ketotalan duwe rapat di duwe, paling cocokan-cocokan ngoten iki. Itu Imam Ghazali ngikuti itu. Karena Imam Ghazali sadar di era beliau Imam Ghazali lahir tahun 400 saja. Kapudute 505 Hijriah. Nggih, kula baleni malih nggih. Imam Ghazali lahir tahun 550, kabudute 505. Itu era-era orang-orang hebat. Itu wis ana drengki. Imam Ghazali pernah jadi rektor Nizamiyah. Itu diangkat oleh presiden namanya Nizamul Mulk. Itu sudah banyak yang drengki karena kumpul orang mesti ya difasilitasi namanya rektor. Di Baghdad itu dulu sudah masih. Dia akhirnya minggat, gowo timbar sok jam jahit, minggat ning Allah. Ya dia kalau ditanya, jenengan mulang ku ana manfaate akeh. Jabe dene ya tapi madharate akeh, wong hasud wong drengki. Tapi jenengan kan manfaat. Nek aku ngrasa manfaat malah ra manfaat ugo ilmuku pangeran. Aku nek ngrasa manfaat malah gak manfaat. Kok sing ngandani dibantah. Mungkin wis kenal pangeran dikandani. Akhirnya sing takok aku atir takok. Takok dia betul tiba. Mereka mikirnya mau ganti gue betul jahit. Betul jahit betul. Mana pulau tentang pulau di mana ya temu tak kalau di Imam Ghazali. Kalau nganti saat ini tak sarang pulau yang tidak itu tak jahit. Kalau yang kaitan gue sholat nganti lagi kita jahit. Kenapa betul tiba? Mereka mulai pangeran. Butuhku suami itu pangeran mau sholat. Sholat itu gue banyu. Banyu kaitannya beti. Gue tidak aku gue tiba tok. Kebutuhku orang alat mau. So, kalau betul tok. Sarang gue masih tahu. Nasuh tak jahit. Ya itu minggat di hutan terus dia ngarang Ihya, ngarang Minhajul Abidin, semua kitabnya beliau itu dikarang di hutan. Tapi hebatnya beliau meskipun ngarangin di hutan, beliau tetap ngarang muamalah bil khalqi. Misalnya kalau sama istri baiknya kayak apa, nak ketemu santri kayak apa, maksud dia ya bilang, nabi santri sing apik, sing alus, bojo sing alus. Jadi dia ngalah, urusan bewong. Tapi dia tetap ngomong begitu, ya lucu. Nah sebenarnya dia minggat di alas itu trauma. Ini kalau nanti jadi tonton mriki, beliau sempat iktikaf di Masjid Aqsa. Waktu dia rektor populer sekali. Pas iktikaf di Masjid Aqsa, dia gak ada yang tahu kalau dia Imam Ghazali. Ya namanya wong soleh kan iktikaf itu di masjid kan orang ini klub, dia tetap di masjid. Kan kamu gede nih gon wisata. Bareng pas dia bebo melok ngaji, kok kepen dadi wong awam. Ternyata si ustadznya yang mulang itu dia muni kolal Ghazali sedikit nyebut kolal apa? Itu Imam Ghazali ada di situ. Meriang deh. Wah, aku itikaf ning kene susul konangan aku Imam Ghazali bar terus minggat lagi. Jadi dia minggat di hutan sebenarnya dari beberapa pilihan. Berkali-kali dia minggat di masjid. Ternyata guru-guru di situ pegangannya kolal. Nang kula sak kula nate ngalami bolak-balik. Kula biasa nganti sak nitong pasar. Kan iki Nur Salim lho sing alim jenenge Gus Ban. Jenengan kenal iki kok itu kula. Wah, mate. Geng kertas tak. Lah jenengan apa ada waktu? Jenengan kok aneh-aneh betul urusan kula. Karena saya memang enggak pernah pidato, hingga detik ini enggak pernah pidato. Saya berkali-kali. Nanti saat ini sering kalau badhe teng sarang itu kan sering ngebis gitu, sering gua mobil gitu sering. Pas ngebis sering diceritain. Anak kula harus sekolah teng sarang pun alia, ya alhamdulillah pun ngalim dia meninggal. Padahal gurunya itu saya. Pas saya ke situ tuh mau mulang. Bareng pas jalan dia mau ke madrasah, bareng belajar apa itu budi, belajar di madrasah. Bareng ketemu anak-anaknya dan YouTube pula, masa ini lagi Gus Bat, kasus tinggal. Wah makanya itu saat saya aja ngalamin gitu, apalagi Imam itu. Bosan. Itu nggak ada yang kenal di Palestina. Semua kenal Kolal Ghazali, tidak tahu orangnya. Nggak ngerti orangnya sedang itikaf.
Dia wudhu, cara saya turun bisa duduk lah kemulan terus ngerti. Wah, cara tadi ini. Nah, ini hanya amar sepanjang ini. Oh, orangnya aman. Gue ora bodoh, banyak bodoh tenan. Kalau nu dekonco ini kisahnya. Kalau nu dekonco nu mulai mondok nu puluhan tahun kalian kulo. Dulu orang alim, kok senengane dukun. Bisa senengane apa? Dukun. Orang alim, nanti saya gini ya, orang alim jadi tetap orang alim. Itu tiap orang wong takon, aja nih pulau Yesus, tapi buat diri ya, jadi ben dijawab Gus Ba. Oh, pulau kurang ajar. Dia kira pertanyaan angel-angel deh neng. Aja nih pulau kita agak, tapi timbang pulau khawatir ria, pamer gitu. Sana dijawab Gus Ba, mau. Lu nganti saya citra lu jadi ikhlas, gara-gara. Oleh kurang ajar, Gus. Santrinya kuat ada. Tapi di sana paling mau takdir. Menurut aku hukum bulat tidak itu raiso ini. Orang raiso hubungannya gak tuan aku. Nih Gus Bade tangklet. Jadi aku lagi sakit dengan medina kok. Ria. Kurang ajar. Nah masa saklat gimana mawar baik. Wah nganti saya. Sing salam tablet ya dek. Semuanya ya dek. Wali saya ini mumatnya nangelem. Insyaallah dia mau ikhlas ngoten Gus. Kasih dulu. Ikhlas buahmu. Bentuk. Jadi kita warai, kita butuh kita ketemu dari saat ini juga tak. Kita mesti pak. Semaan yang mau nongkrong misalnya rapatilanya. Belum mau mas Tajud mau semak wong bulat tenan banget. Paham ya, jadi ini kalau peringatan jenengan. Jadi nak sampean kenal tiang niati silaturahim. Silaturahim bagian dari sunnah Rasulillah. Tapi nak ra kenal wong niati ngilangi hasud drengki gedeng. Mergo wong drengki gedeng hasud mesti krana nah. Jadi agama itu senengane melihat dua sisi yang baik semua. Nak kenal niati silaturahim, nak ra kenal niati ngilangi sifat ya, karena orang itu bisa benci hasud tomak kalau nah ini Imam Syafi'i dulu sih. Saya berkali-kali punya kitab yang Durur Syafi'i. Itu hanya nasihat-nasihatnya Imam Syafi'i. Nak nasihati dibak menangi dia. Mau rata-rata ulama ini kados kula ngene. Iki cangkeme elek-elek tapi ape? Ana muridé cerita. Ya Imam Syafi'i, saya ini punya tonggo gedeng kula, sepundi? Man asa ilaika faqat atlakoka. Wong ngeleki kowe malah enak to kowe bebas. Ora ngara utang kowe, misale kowe mobil mbek selip yo pantes wong ora seneng ku. Misale kowe digawe ra pokoke berkah yo pantes wong ora seneng. Terus sampe nak ngomong penak. Saya tahu apa lapannya. Man asa ilaika faqat atlakoka. Wong elek mbek kowe ku merdekakno ku. Iya lah, misalnya kowe ketemu aku bawa mobil gak mbok dikira pantes mosok Gus Bak ra dideki. Misalnya aku masih ada motor Mustafa kudu ana sepanya ben tetep tak deki to Mustafa makhluk iki aku kenal. Tapi nak Mustafa terkenal tukang ngrasani kula ngelek-ngelek kok solid mereka. Lagi Imam Syafi'i nang ketika ada sepeda. Man asa ilaika faqat atlaqa wong ngeleki kowe malah Kalau wong kiai apal Quran atau kiai kan rata-rata ono sing gedeng mana penak to bebas jambatan. Nah, lah nek sing apik iku lho, sing apik iku ya dibagusi. Bagusi wong perintah Kanjeng kabeh sedanten ya apik kabeh, menyang pangeran gawe ku apik kabeh. Cuma kowe utekem iso nampa ta ora. Terus muridé nih antal imamnya jenenge imam tenan. Lah kula nganggo mantap sing ngoten pokoke enak. Hanya ditakdir kenal, misalnya kalau Mustafa kan ditakdir kenal, anggap aja silaturahim. Nah, sing ditakdir kenal ngilang no visa. Karena kalau tidak kenal itu tidak ada toma, tidak ada hasud, tidak ada memperbudak. Ini podo enak, pun aja itu jenenge sujud, ini jenenge sujud, tunduk sampai kabeh kersane pengen. Misalnya kita bojo sujud, enak, kena arah harmonis pantas, berke bojom juga. Bojom harmonis ora mbok lus-lus kan gak pantas. Mun bojo kula nganti saiki arep-arep kula ngamuk. Perkarane nggih ngoten. Kula jajal semua mujinan kepen mbok wales ora mbok wales. Malah enak ta, Mbak. Aku nek arep mah yo terus pantes. Ora ngekek-ngekeki pantes, ngomong ngekeki wong ngamuk. Jadi ajane gampang urip kowe terkenal di bojo judes, cara jarang goncekan, jarang harmoni tangga maklumi. Mesti nyalahno bojo, penak gitu bojo judes. Cara kowe rapati napa kowe mesti wong nyalahno bojo. Kowe di bojo ramah lupa nabian. Kelaparan si wong nyalano PKB. Wong bojo apike ngono dibaro kelas. Dari kan pas Imam Syafi'i judes yo oke. Apik yo. Oke. Kowe ulama tenan. Aku lho cek eling kata-katane.
Man asa ilaika faqat atlaqaka. Wong sing eleki kowe berarti bebasno kowe. Bebas tenan. Wong tukang ngrasani kowe elek kowe ketemu ning jualan di apa solid kan diame. Kono yo maklumi. Perkarane jen musuhe. Wah, kowe damai. Nah, kalau itu dua kata-kata Duror Syafi'i. Terus Imam Syafi'i lucu ya, Fuad. Niki sing kabeh hafal Quran. Akhir bunyi maca Quran itu khatam. Jadi lu hebat Imam Syafi'i di Gus Dur. Nah, Gus Dur tak kaya Gus, ada ini orang rasional, kenapa kok sering ning kuburan? Tapi sama orang hidup ditipu melulu. Dari konjonan wong urip dibodoni wae. Nah, orang mati kan sudah tidak bisa apa? Menipu. Itu yang ada Gus Dur. Jadi Gus kenapa sering ke kuburan? Habis dengan orang hidup sering apa? Ditipu. Nah, Imam Syafi'i walian. Tiap malam tuh khatam Quran. Itu Imam Syafi'i sudah gitu itu masih kalah dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau pagi itu khatam sampai jam 4. Malamnya bayi khatam lagi sampai subuh. Jadi satu hari dua. Tapi kalau ditanya, kenapa Imam Syafi'i kok bisa khatam Quran tiap malam dan penuh? Lah iya, jagungan nambah wong sing tak senengi wae asik. Jagungan mbek menungso sing pinter wae asik. Pemenang jagungan mbek pangeran. Memang jagungan mbek makhluk, ada jagungan mbek napa? Pangeran. Jadi dia ya asik saja. Dan dia dengan penuh ta'adzuz itu angkuh tapi benar. Kalau bahasa Arab itu ya kalau sombong itu takabur. Tapi kalau sombong tapi benar namanya ta'adzuz. Namanya ta'adzuz. Jadi kalau sombong benar namanya ta'adzuz. Dari Imam Syafi'i, "O'izu nafsi an ayatakallama bi makhluqin." Saya ini menghormati diri saya. Kalau saya bisa jagungan dengan Allah, ngapain jagungan sama makhluk? Jadi dia kok ngaji kok eling penjagaan Mustafa. Ah, makhluk enteng. Mau Quran meneh. Cari kangen bojo anak. Ah, makhluk terus sampai dia ringan baca Quran khatam karena dia mikir daripada jagungan mbek makhluk ora jelas. Ada jagungan mbek sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama dulu itu tertanam, ini namanya mikir. Dia sudah tertanam mikir. Sama seperti Sayyid Zainal Abidin itu pernah dia sholat, terus rumahnya itu roboh, kebakar. Ketika kebakar orang teriak-teriak, ya Sayyid Zainal Abidin, rumah Anda ini terbakar. Dia sholat aja. Sampai orang memadamkan api, bajunya mulai kena api itu dia masih sholat. Ketika ditanya, apa tadi Anda merasa ada api? Enggak, saya tidak merasa ada apa-apa. Kenapa Anda tidak merasa apa-apa? Saya sedang asik dengan Tuhan. Tapi tadi ada api, masih menakutkan murka Tuhan. Aku kena geni paling mati, nah kena murkane pangeran. Gak barbar nganti dunia nopo. Itu orang dulu. Jadi orang-orang dulu itu memang wakorofikal di hatinya sudah tertanam begitu. Tidak sekedar sholat rutinitas. Tidak ada sekedar. Memang mereka sudah punya prinsip bahwa kebutuhannya kepada Allah itu hebat. Sampai Imam Syafi'i itu janggal. Mau kok asik jagoan buat makhluk itu maunya apa? Itu dia asik. Tiap malam baca Quran khatam. Terus pagi biasanya orang mereka 7:30 baru ngajar. Ngajar sama muridnya namanya Imam Muzani, Imam Buaiti sama Imam Rofi. Kalau ngajar beliau Imam Rofi bagian nulis, terus Imam Buaiti itu teman berpikirnya. Sama Ahmad bin Hanbal, itu termasuk ngaji. Ya ngaji aja, ditanya. Paham gitu. Terus ini pentingnya mikir. Nah itu sujud namanya. Dia sudah tahu. Kan kita misalnya sampai takut pengenan iso jawab. Mungkin nak sholat piro? Apa susuk 10 menit. Nah jagungan paling cepat. Setengah jam itu. Apa lebih asik kamu jagungan sama si A si B ketimbang sama saya? Kan iso jawab. Misalnya Allah tanya, mungkin nak sholat pas susuk kira menit, 10 menit. Tapi nak gue jagungan lebih Fuadin paling cepat piro? Setengah jam. Apa betul Fuadin lebih penting ketimbang saya? Lebih asik ketimbang saya? Gue iso jawab, ketok kan? Tidak bisa kan? Mulanya kulon paling pede kita ngaji, kan mulang pangeran, terang pangeran. Mulanya kulon orang masih satu. Ini penting kalau aturakan, biar sampean itu tidak terjebak. Jadi ini masalah prinsipnya orang alim. Biar sampean tahu hak-haknya orang alim. Banyak orang yang protes, Gus, kenapa jangan kalau pas ngaji asik, ngaji tamu ini asik. Cangkemmu, ya beda, ngaji mesti bener ya. Nampak tamu mesti apa? Bener. Kecuali tamunya itu, ya itu tadi, tepaan tekdir ya gak apa-apa. Pak Global ini maling. Ini penting kalau aturakan. Jadi nak sampean ditekdir kenal, niati silaturahim. Nak ora kenal, ngilangkan kebencian, ngilangkan tomak, ngilangkan peleceh. Terutama tomak. Yang paling berat ngadepi wong. Kulo sering berkali-kali bina santri-santri kulo. Gus, nak kancanan wong sugih rawan tomak. Nak kancanan wong ayu rawan syahwat. Iya kancanan wong larat lawan melecehkan. Lho nggih, sampean ketemu wong ayu rawan salah, kuwatir syahwat. Khawatir selingkuh, khawatir macam-macam.
Kenal wong sugih rawan tomak. Kenal wong elek padha rawan ngenyek. Elek untune metu kere. Padha ngenyek dosa. Utawa ketemu santri melarat rawan bobot budak. Menjadi cah jualem nganti rupane ra rupa wong. Kiyaine men ngongkon mergawe ngacono duwe. Lho tak dalamku ganteng-ganteng sampai tak dalamku itu ya ayo perkara niku jarang ngongkon. Kulo sering ngomong ke bojo kula. Urip ning donya coba dari Quran liya bluakum. Kenal wong ayu rawan syahwat, kenal wong elek rawan ngenyek. Kenal wong sugih rawan tomak, kenal wong kere rawan melecehkan atau memperbudak. Sama ini jenis liya bluakum kabeh ku coba. Kenal pangeran kan rawan apa kan? Kan bener Imam Syafi'i, kalau saya bisa kenalan dengan Tuhan dan asik dengan Tuhan, ngapain asik dengan yang lain? Hampir eling ngoten niku ape lainane Quran ra sido. Dua jam nganti khatam. Nah, sampeyan kan khatam perkara nganyahno kok nek semaan ben lancar iku perkara iku perkara ta iku perkara. Nah, iku order urusan apa? Ya tapi luwe apik dibanding hafal Quran. Tapi ora level wis ulama ngoten-ngoten niku mboten. Lah muga-muga disepuro pangeran anane niku. Mun kula terusno ya. Wah, muga-muga ya anak sujud ora geblak wah bahaya tenan. Wah, ketemu golek ketemu pangeran pas ketemu malam ini naudzubillah napa? Enggak, bahaya. Faya qulu ayuhan nas lahiqat kullu umatin bima kana ta'bud wa baqitum antum. Fala yukallimuhu yawma idzin sapa ilal anbiya. Ora dawuh pangeran yawma idzin al anbiya faya quluna farokna nas fid dunya. Wa nahnu kunna ila subatihi. Farok namun misai kita farokonan nas. To farok namun misai kita ana saya manusa fid dunya ing dalem dunya. Wa nahnu te kita kunna ana kita ila subatihi maring ngancane manusa fa ing dalem dunya wa ahwaji kulo butuh. Lahiqat wis metu sapa kullu umatin bima kana ta'bud. Saniki Wanah nute kita nang tadiru ngenteni kita robana ing pengiran kita ala dikuna nakbut. Saya kudu mongko dawuh sapa Allah ana rabbukum. Aku lho pengiranem sing enteni. Saya kudu mongko padha ngucap sapa mukmin sing kidul-kidul wong sing ora pahaman. Nauzubillahi napa? Sing karo lucu lho. Malah disampai masyaallah wis. Lon moto hadis iki mriyang kan. Iki piye nak santri kudu ngene. Pas kangen pangeran pas ketemu malam ini napa? Nauzubillahi napa? Masyaallah. Kedunya ini yang dunia ingat subhanallah pas ketemu pangeran ini apa? Nauzubillahi napa? Saya kulo mengko dawuh sapa Allah taala ini. Hal benakum wa benawa ayatun ta'rifuna biya. Iki ape pangeran cek takok. Kowe be Allah cara ketemu iso niteni. Tapi jabe nek saya kulo lan ambe sakit. Lah mau apa nyatane ora iso. Mau kan ra iso to, tapi tetep saiki muni saya kulo lan apa? Nah, fayuk syafu an sakin. Yo yauma yuksafu an saqi wa yata'una ila sujudi fala yastaq. Fa yuksafu maka den buka apa an saking saking satir saking hijab. Bareng hijabe dibuka terus kenal Allah tenan fa yakhiruna sujadan ajmaun. Wong mukmin iso sujud. Wala yaqalan ora kari sapa ahadun wong suci kana kang ana sapa ahad sajade sujud sapa ahad di dunya. Tapi oleh sujud sumatan krana pamer. Wala riya'an lan ora krana riya' wala nifakon. Wong sene donya sujude mok krana pamer riya munafik ila sara kecuali dadi pozoru gegere wong iku tepon dadi sak blabak wahidan kang siji kunceng gegere kulama arada ayat sudah qara ala sofa tiap ape sujud malah dikangkang malah terus geblak bareng geblak wis bukti sujude ra bener diangkut malaikat diblokno napa neraka kala mboten iki tenan iku ora samriyang, kowe saiki sujude dibeneri. Urung maksude urung terlambat. Iki jeneng biduan to jeneng donya to. Maksude iki ora maksa, urung napa? Tenang ae, men dadani ora kok mriyang saiki. Mriyange sok ben ae saiki tenang ae. Ya ditoto ae saiki sujude napa? Terus sumayur yarfa birona wa musiuna wa qad adana fi suratil latiran. Fayaqulu ana rabbukum fayaqulu na'am anta rabbuna salatan napa? Marro. Kalau waktu sing alinea kedua sing, aniku sing seru-seru. Niki sing bakat. Haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abdurrahman al-Muharibi an Ismail bin Rafi al-Madani an Aziz bin Abi Ziyad an Rasulullah bin Ansar an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala yaqudu ngalap sapa Allah taala lil mazlum min az-zalim wong sing dizalimi dikai hak menuntut sing mendolimi. Hatta idza lam yaqab tabiatin atin ka atin ja'ala wa malakan malaka ala surat uzair fatat qala fa ja'ala wa malakan ala surat isa fatat tabauna sura kemana ada munajin asmaul qalaika kulam faqala ala liyal haqqul umatin bi alihatihim wa ma kanu ya'buduna min dunillah
Fala yaqahadun kana yabudu min dinasian ila mustilalahu alihat benate. Jadi misalnya sing semua nang dhuwit, yo dhuwit udah di pangeran, sing seneng wong wedok sawangane dadi pangeran. Terus sing tahu disembah sing didewa-dewano ning donya, sumakodat hum ilan kata idalam yaqqa ilal mukminun. Nah, mau karek wong mukmin, fihim al munafiqun. Tapi sebagian wong mukmin ana sing mentale munafik. Qala ta'ala ya ayuhan nas zaban nas. Manusa kok cek ning kene wis zaban nas wong wis do mire. Ilhaku bi aliyatikum mama kuntum tak butun kono nyusul pangeran sing mbok sembah. Kaya kuluna wa malana ilahun illallah. Mboten Gusti kula ngenteni apa tok wong pangeran kula namung Allah. Wa ma kunna anak busu ilahan wirahu. Kula namung nyembah jenengan. Wa Allah sabbatahum. Semaya kon ngene. Terus alhiku bi aliyatikum, pangeran gak ngakoni tapi. Jadi kowe ngeklaim nyembah Allah tapi Allah gak ngakon. Wah ya repot tenan. Alhiku bi aliyatikum wa ma kunna fayaqul kal bainakum wa baina rabbikum min ayatin ta'rifuna hadan. Wero misalnya pangeran muncul, tapi kenal fayaquluna napa? Nah, gue kenal Gusti. Fayatajalla lahum mongko pangeran muncul lahum min azamati sange sifat aku ma ya'rifunahu annahu rabb. Fayakhiruna lahu sujadan ala wujuhihim. Nah wong mukmin tenan iso sujud nganti sungkem ning pangeran.